Hari ini tema yaitu apakah bahasa roh sudah berakhir? Nah, ini menjadi ajang-ajang perdebatan sering terjadi. Ada sebagian berkata itu berupa sejarah saja, tapi sekarang sudah nggak perlu. Nah, tapi kita lihat kenapa Tuhan arahkan manusia supaya mengalami namanya pekerjaan Roh Kudus dalam setiap orang. Ya. Jadi awalnya yaitu ceritanya yaitu ketika Yesus mau naik ke sorga meninggalkan murid-muridnya sesudah kebangkitannya. Yesus berpesan. Apa pesan Yesus? Di Lukas 24 ayat 48 sampai 49. Apa dikatakan dalam pesannya itu? Katakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini pesan Yesus di mana semua orang menjadi saksinya Tuhan, terutama yang hadir pada saat Yesus mau ke surga. Kamu adalah saksi dari semua ini. Jadi Tuhan rindukan semua menjadi saksi. Tapi ada pesannya, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang janjikan Bapakku. Apa janjinya? Yaitu tentang Roh Kudus. Tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan itu juga dikutip juga dalam Kisah Para Rasul yang ayat yang sama, eh, sama pengertian yang sama, di mana dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat dan kelima, dikatakan di sini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripada aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi pekerjaan Roh Kudus sampai hari ini tetap ada, tetap dialami oleh orang-orang percaya. Tanpa Roh Kudus tidak ada satu orang pun bisa punya kemampuan menjadi saksinya Tuhan. Maka dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 katakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kekuatan orang percaya, kekuatan hamba-hamba Tuhan, ketika dia betul-betul menyerahkan diri, mengandalkan sepenuhnya peran Roh Kudus. Roh Kudus bisa ditolak kerjanya, bisa diterima. Kan dalam setiap manusia diberikan Tuhan kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Nah, jadi kalau kehendak ini kita gunakan kepada sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu bisa terjadi.
Dalam perjanjian lama juga, Yunus dia menolak pesan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Dia pergi ke Tarsis. Pada zaman perjanjian lama hanya orang-orang tertentu yang langsung mendapatkan pesan Tuhan. Tapi pada zaman sekarang ini, setiap individu diberikan Tuhan kepekaan akan suara Tuhan. Nah, di mana suara Tuhan itu berbicara? Yaitu dalam hati nurani setiap manusia. Tadi diberikan Tuhan kepekaan. Ini yang luar biasanya. Nah, kalau demikian, apa pentingnya orang berdoa, berkata-kata dalam bahasa roh? Apa pentingnya? Nah, ini yang penting yang kita perlu pahami. Dalam 1 Korintus 14 ayat 4 katakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tapi siapa yang berbuat, ia membangun jemaat. Jadi pentingnya bahasa roh itu kita membangun diri kita sendiri. Kita tidak bisa membangun orang lain sebelum kita pun dibangun. Gagalnya orang melayani karena tidak mengandalkan Roh Kudus bekerja. Jadi saudaraku, pentingnya Roh Kudus bekerja, mengizinkan Pan Roh Kudus kita berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan berbeda dengan sebelumnya. Nah, roh di sini adalah pribadi manusia yang terdalam. Jadi manusia punya pribadi yaitu roh, itulah yang nanti bertemu dengan Tuhan, walaupun tubuhnya sudah terlepas dari rohnya. Jadi betapa pentingnya peran Roh Kudus ini melalui roh, roh manusia dengan roh Tuhan bekerja. Kita bagaimana berdoa untuk membangun diri kita? Bagaimana kita betul-betul mengandalkan peran Roh Kudus? Sebab ketika orang berdoa dalam bahasa roh, maka rohnya yang berdoa. Dan Allah itu adalah roh, barang siapa berhubungan dengan Allah, yaitu melalui rohnya. Jadi akal budi manusia itu dikendalikan oleh roh. Sehingga keputusan-keputusannya juga oleh karena roh. Nah ini luar biasanya. Kalau saya baca dalam 1 Korintus pasal 14, ayat 14 katakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Artinya di sini secara akal budi, ya kita tidak mengaktifkan. Jadi kalau orang berdoa dalam bahasa roh itu, rohnya yang berdoa. Walaupun dia tidak mengerti bahasanya, tidak mengerti apa yang dia ucapkan, tapi Tuhan mengerti. Tuhan tahu apa maksud roh itu. Kalau ayat 2 katakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi, penting sekali kita sebagai umat Tuhan
berdoa secara pribadi membangun diri sendiri. Kita tidak bisa membangun orang lain sebelum kita membangun diri sendiri. Kekuatan saya dalam melayani hanya karena peranan Roh Kudus ini. Manusia boleh lemah, tetapi ketika diingat Tuhan, ingat bagaimana karya Tuhan dalam dirinya, dia mengaktifkan rohnya, roh Tuhan dan rohnya ada kesatuan, membuat dia kuat. Tak seorang pun bisa kuat dari kekuatan sendiri. Tapi roh Tuhanlah yang membuat dia mampu membuat kuat. Saya teringat waktu saya di sekolah Alkitab. Guru kami mengatakan, saudara bisa dipenuhi dengan segudang firman Tuhan. Hafal alamat ayatnya. Tapi satu hal yang harus mengerti. Kekuatan kita dalam melayani bukan karena menghafal banyak ayat-ayat. Tapi Roh Kudus yang punya peranan penting menjabarkan apa maksud Tuhan melalui firman-Nya. Roh Kudus menjelaskan sehingga kita tidak salah dalam hal menjabarkannya. Terutama untuk membangun diri sendiri. Bagaimana kita betul-betul dikuatkan Tuhan melalui Roh Kudus. Nah, kita berdoa dalam bahasa roh itu tujuannya bukan berbangga-bangga atau seolah-olah kita lebih rohani dari yang lain. Tidak seperti itu. Jadi orang berdoa dalam bahasa roh itu adalah tujuan utamanya, yaitu membangun dirinya sendiri. Ketika dia dibangun, dia pun bisa membangun orang lain. Kenapa pagi ini saya lambat share ya untuk undangan. Saya berdoa Tuhan apa yang mau saya sampaikan. Dan diberikan pengertian bahwa hari ini itu tentang argumen-argumen orang sebagian katakan bahasa roh sudah berakhir. Ada sebagian masih berlaku sampai hari ini. Ini argumen yang tidak pernah selesai. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya masih mempercayai sampai hari ini dan karena saya alami sendiri ketika saya berdoa dalam bahasa roh dan saya mendapatkan kekuatan, mendapatkan bimbingan, mendapatkan pencerahan, bahkan firman Tuhan ketika saya baca mudah mengerti maksudnya, arahnya kemana. Ada kepekaan tentang roh ini. Sehingga saya tidak berkata-kata dengan sembarangan. Walaupun ada masukan sana, masukan sini, saya berdoa. Ketika saya berdoa, saya berbahasa roh, dan saya membuat satu keputusan. Bukan berdasarkan apa kata orang lain. Tapi apa kata Tuhan melalui peran Roh Kudus dan diteguhkan oleh firman Tuhan, itu menjadi acuan saya dalam melayani. Nah, sampai hari ini kekuatan itu saya dapatkan. Jadi dalam hal ini bahasa roh ini
yaitu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi tidak ada kaitannya level rohaninya lebih tinggi. Jadi Roh Kuduslah bekerja melalui manusia. Roh manusia bahkan berita Tuhan untuk dia selalu berhubungan dengan Tuhan. Nah, ini sangat penting. Ketika mengaktifkan Roh Kudus yang sudah tinggal dalam dirinya, ketika saya mengaktifkan Roh Kudus yang sudah tinggal dalam diri saya, kekuatan demi kekuatan serohani saya alami. Ayat terakhir katakan 1 Korintus pasal 14 ayat 18 bagaimana pengalaman daripada Rasul Paulus. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi Rasul Paulus benar-benar mengaktifkan bagaimana dia secara pribadi berdoa, berkata-kata dalam bahasa roh. Bahkan dengan tegas dikatakan bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Kenapa dia bisa berkata demikian? Karena kehidupan yang dia hidupi betul-betul mengandalkan bagaimana Roh Kudus dan bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan pun dia mendapatkan pencerahan. Jadi saya mengambil kesimpulan hari ini dari firman Tuhan ini. Bahasa roh itu belum berakhir sampai hari ini. Tapi tidak menjadi acuan seolah-olah kalau orang bisa berbahasa roh dan lebih rohani yang lain. Tapi bahasa roh itu bahasa komunikasi, bahasa doa yang kita bisa panjatkan kepada Tuhan. Dan ada kepekaan bagian Roh Kudus membimbing. Dan kita melangkah tidak berdasarkan apa kata orang lain, tapi apa kata Tuhan, dan Tuhan tidak pernah membimbing yang salah. Bimbingan Tuhan itu selalu benar. Bisa saja arahan manusia secara logika baik, tapi tetap memberikan peran Roh Kudus bekerja. Sehingga setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan, apapun keputusan kita buat, ada peran Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa. Dalam kehidupan hamba Tuhan, kadang-kadang sebagian orang heran, kok bisa hidup ya? Dari mana dia hidup? Apalagi di desa-desa tertentu ya, di gunung-gunung. Jemaat Tuhan pun artinya tidak bisa membantu hamba Tuhan banyak. Karena juga seorang petani, paling sebagian hasil tani diberikan kepada hamba Tuhan. Kok bisa bertahan? Roh Kudus memberikan kita tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Sehingga setiap hari punya kemampuan mengucap syukur dalam segala hal. Hanya orang yang mengandalkan Roh Kudus, dia mampu mengucap syukur dalam segala hal. Karena roh yang memimpin dia punya kemampuan mengucap syukur. Kekuatan manusia cenderung mengeluh,
bahkan komplain ke Tuhan. Tapi Roh membimbing Rasul Paulus. Dia mampu dalam penjara, dia menyanyi, memuji Tuhan, sehingga terjadi mujizat. Pintu penjara tergoncang-gancing, dan orang hukuman yang lain bisa mendengarnya. Demikian juga kalau sekarang ini. Ya. Kalau kita mengerti rahasia ini, kita mengutamakan peran Roh Kudus. Kita berdoa ada kekuatan Tuhan melimpah ketika berdoa dalam bahasa roh. Inilah menjadi andalan kita dalam kita melayani. Jadi pusat kita adalah Tuhan. Ketika kita melaksanakan hal ini, hidup kita sangat berbeda dengan orang-orang yang lain yang tidak mengandalkan bagaimana Roh Kudus bekerja, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan semangat. Tuhan memberkati hari ini, saya tidak panjangkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus menjabarkan semuanya ini kepada kami. Sehingga kami dalam dunia ini melangkah, mengambil keputusan, bukan menurut kami lagi. Tapi bagaimana Roh Kudus membimbing kami, memberikan kami pencerahan, memberikan kami arahan, menguatkan, menghibur kami, sehingga kami tidak mudah goyah. Karena Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.